Salam Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagi pemirsa yang dapat menangkap siaran ini atau yang lewat YouTube. Dan terima kasih. Pada pagi hari ini, setelah kita mungkin dalam bangun kita, kami tadi dalam doa pagi sampai jam 7, jadi baru saat ini bisa menyampaikan firman Allah pada saat pagi hari ini. Nah, tujuan Allah, tema kita adalah tujuan Allah menciptakan kita. Ada 3 alasan mengapa Allah menciptakan kita. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Ada 3 alasannya. Yang pertama adalah di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16 demikian bunyi firman Allah, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi bahwa Allah itu menciptakan manusia yang pertama untuk Dia, bukan untuk setan. Karena ada banyak orang di dunia ini mengikuti maunya setan, mengikuti keinginan setan. Keinginan setan itu adalah melakukan yang jahat, melakukan hal-hal yang buruk, penipuan, perampokan, pembunuhan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Termasuk itu korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Jadi orang yang diciptakan oleh Tuhan itu seharusnya menjadi milik Tuhan. Karena dengan kita menjadi milik Tuhan, kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-8 dan 9, demikian bunyi firman Allah. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi jelas bahwa hidup kita ini, Paulus bilang, jika kita hidup milik Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup kita maupun kita adalah milik Tuhan. Seharusnya kita semua harus menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya tidak asa nanti ketika orang-orang mati dibangkitkan, karena Yesus itu Tuhan atas orang mati maupun atas orang hidup. Tidak ada dalih bagi orang-orang untuk melarikan diri dari Dia. Dan sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tujuan Allah menciptakan kita yang pertama itu adalah untuk Dia. Jadi kalau untuk Dia, ya kita melakukan apa yang dikehendakinya, kita melakukan apa yang disukainya. Kalau kita bekerja dengan jujur. Kalau kita bekerja keras, rajin, dan tidak merugikan yang lain. Kita mengambil hak-hak kita, bukan mengambil hak-hak orang lain. Jadi kalau kita naik dengan baik, bukan naik dengan menjatuhkan orang lain, naik dengan meruntuhkan orang lain, naik untuk membinasakan orang lain. Tidak. Kalau naik, di hati kita harus sama-sama naik gitu loh. Jadi tidak ada niat untuk hal-hal yang jahat. Sebab kalau demi sebuah profesi jabatan kita melakukan hal-hal yang jahat, kita rela naik walaupun yang lain hancur, kita tidak mau tahu itu, yang penting saya naik. Berarti hati kita bukan milik Tuhan. Jadi kita harus menjadi milik Tuhan. Jadi yang kedua adalah untuk kemuliaan Allah. Dalam 1 Korintus 10 dikatakan ayat 31, dikatakan di sana bahwa kita ini hidup untuk
kemuliaan Allah. Jadi apa saja yang kita lakukan, lakukan untuk kemuliaan Dia. Mau makan kah itu, mau minum kah itu, mau kerja kah itu, mau melakukan segala sesuatu kah itu, lakukan untuk Dia. Karena apa? Saya pernah bertanya kepada seseorang, apa tujuanmu hidup di dunia ini? Dia bilang, saya setelah sekolah saya bekerja mendapatkan uang, dan setelah mendapatkan uang saya kawin, mengurus anak dan lain sebagainya. Saya juga dulu begitu, saya tidak tahu tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya pikir saya ya seperti itu tadi. Ya sekolah, bekerja, menikah, mengurus anak, dan lain sebagainya. Dan banyak juga orang nggak tahu tujuan hidupnya. Ada hadir di muka bumi ini, tidak tahu tujuan hidupnya. Kenapa? Nggak pernah mengetahui apa tujuan hidupnya. Tapi Alkitab mengatakan, Allah menciptakan engkau dengan maksud supaya engkau menjadi miliknya. Yang kedua, untuk engkau memuliakan Tuhan. Jadi apapun aktivitas kita, harus kita arahkan kepada kemuliaan Allah. Itu kalau kita menjadi milik Tuhan. Jadi kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Bahkan Alkitab katakan dalam Amsal 16 ayat yang keempat, the Lord works out everything for His own ends, even the wicked for a day of judgment. Jadi Tuhan menentukan segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing. Bahkan orang-orang jahat, orang-orang fasik pada hari penghakiman. Wow. Jadi jangan pikir tidak ada ending dari semuanya. Ada ending dari semuanya. Tapi sebelum ending dari semuanya itu, jangan kita masuk untuk masuk ke neraka. Jangan, kita bekerja memang dalam dunia ini, kita melakukan profesi kita, apapun profesi kita, yang penting halal, yang penting menyenangkan hati Allah. Tidak pernah melihat profesimu, jabatanmu, ketika engkau melakukan pekerjaanmu dengan ketaatan, dengan kemuliaan hati, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Jadi, alasan yang kedua Allah menciptakan engkau adalah supaya engkau memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita gagal dalam memberikan kemuliaan bagi Tuhan, satu contoh, pagi tadi kita berdoa, ya kita seharusnya sebelum memulai hari kita, tanda ketidakberdayaan kita, tanda ketergantungan kita kepada Allah, bahwa kita ini membutuhkan Dia sepanjang hari sampai malam, kita membutuhkan Dia menyertai. Dan apapun yang kami kerjakan, kalau itu sampai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, ingatkan kami supaya tujuan hidup kami itu tidak hilang, bahwa tujuan hidup kami untuk memuliakan Engkau. Karena itu tujuan Allah menciptakan kita. Jadi biarlah kita hidup untuk memuliakan Allah. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiga ialah untuk memberitakan Injil. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, demikian bunyi firman Allah. And Jesus came and spoke to them saying, authority has been given to me, or in heaven and on earth. Go therefore, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. Lo, I am with you always, even to the ends of the earth. Jadi kita punya tugas, bahwa kita katakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Pergilah dengan kuasa itu, buatlah bangsa menjadi muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, lalu ajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi Allah
mau kita memberitakan kasih karunia yang sudah kita terima itu. Allah mau memerintahkan kita untuk menjadi saksi bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Engkau telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang dahulu kita bukan umat Allah, sekarang kita telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, sekarang telah memperoleh belas kasihan. Jadi itu sebabnya alasan penting ini Tuhan menciptakan kita supaya, saya ulang, yang pertama, di mana Tuhan ingin kita diciptakan untuk Dia, untuk kemuliaan Dia, dan untuk memberitakan amanat agungnya, untuk memberitakan Injil itu. Jadi kalau kita sudah selamat, sudah menerima kasih karunia, ya tugas dan tanggung jawab kita juga untuk memberitakan kabar keselamatan. Itu sebabnya kepada saudara-saudara yang mendengar siaran ini, atau yang mendengarkan kapanpun, saya mau katakan, nama Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau mengerti arti hidupmu, bahwa engkau diciptakan di muka bumi ini bukan secara kebetulan. Jadi Tuhan telah merancangkan kapan di mana Anda lahir, kapan Anda lahir, dan seberapa lama Anda lahir, dan di mana Anda profesi Allah sudah menentukan itu jauh sebelum engkau ada. Itu kata Alkitab. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, lakukanlah yang terbaik. Dan biarlah kita memenuhi apa yang dikatakan panggilan, tujuan Tuhan itu dalam hidup kita. Dan saya bersyukur bisa mengenal Allah itu di dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur saya mengerti tujuan hidup saya. Bukan hanya untuk hal-hal dunia ini saja saya hidup. Saya harus menjaga keseimbangan antara dunia ini dan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam dunia ini saya harus bekerja sesuai dengan apa yang dikehendakinya, apa yang dimauinya, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang, dan saya harus mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan. Jadi itu supaya apa? Supaya kita menjadi terang dan berkat Allah. Jadi saya tidak akan panjang lebarkan, tetapi saya mau katakan, biar kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita bukan secara kebetulan. Kita ada di muka bumi ini bukan secara kebetulan. Allah sudah menciptakan engkau untuk 3 alasan ini, yaitu untuk Dia, supaya kau menjadi miliknya, baik mati maupun hidup. Lalu yang kedua, untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kau kerjakan, waktu makan kah engkau, waktu tidur kah engkau, waktu apapun engkau, dimanapun engkau berada, jangan sampai melakukan dosa. Kalau kita sampai jatuh dalam dosa, segera minta ampun, tapi jangan pernah hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa, ya sukanya ya dosa, sukanya merugikan orang lain, membuat orang lain menderita. Suka, senang kalau orang lain susah, susah kalau orang lain senang. Jadi sebagai orang percaya itu tidak Tuhan izinkan. Nah, kalau kita sudah menerima kabar yang ketiga itu adalah, ya beritakan kabar kasih karunia itu, amanat agung itu, Injil itu kepada semua orang, kepada tetangga kita, kepada orang-orang. Setidak-tidaknya, saya mau katakan, setidak-tidaknya, ceritakanlah kasih karunia Allah yang sudah engkau rasakan kepada mereka, kepada sahabat-sahabatmu, kepada tetangga-tetanggamu. Dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa bahwa tidak secara kebetulan kami ada di muka bumi ini. Tuhan telah merancang semuanya itu. Bapa di surga, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami mengerti betul apa yang Tuhan lakukan ini bagi kami, sehingga kami responi. Dan kami berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, dimanapun mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang terbaring, yang tidak mungkin disembuhkan oleh dokter, tapi kami yakin bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Terima kesembuhan dari Tuhan, dan saat beraktivitas, dimanapun kami bekerja, Tuhan tolong menyertai, lalukan dari orang-orang jahat, dari orang-orang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih ketika hal-hal yang
yang mungkin tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami, biarlah kami cakap menanggung segala sesuatu. Sebab bukan apa yang terjadi bagi kami, tapi bagaimana cara sikap hidup kami menghadapi persoalan demi persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Bangsa kami, pemimpin kami, baik dari daerah sampai ke pusat, semuanya Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.